KPU Provinsi Jambi menggelar rapat pleno penetapan daftar calon tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 3 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Fide Francisca. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sepanjang tahun 2023, BMKG mencatat 3.800 titik panas di Provinsi Jambi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 3 tahun terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi mencatat, sepanjang tahun 2023 terdapat 3.800 titik panas. Jumlah tersebut meningkat dari 3 tahun terakhir sejak 2020 lalu. Peningkatan titik panas disebabkan karena adanya fenomena El Nino atau kemarau panjang. Cuaca yang semakin panas membuat titik panas lebih cepat muncul dan terpantau oleh alat BMKG Provinsi Jambi. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo menegaskan, peningkatan titik panas terjadi sejak Agustus kemarin. Diperkirakan jumlah titik panas akan terus bertambah hingga akhir Desember 2023. Sementara jumlah titik panas di sepanjang tahun 2022 kurang dari 2.000. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2023. Titik panas yang kami pantau dan kami monitor, jadi kami selama tahun 2023 ini sampai tanggal 31 Oktober 2023 kami sudah mencatat ada sekitar 3.833 titik panas hotspot yang tersebar di hampir semua wilayah di Provinsi Jambi. BMKG Provinsi Jambi memprediksi saat ini Provinsi Jambi sudah memasuki awal musim hujan. Hal ini akan membuat titik panas di Provinsi Jambi berkurang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara beberapa hari terakhir ini, saudara, sejumlah wilayah rawan terjadi bencana. Di Kabupaten Sarolangun saat ini sering diguyur hujan dan untuk itu BPBD minta semua pihak untuk tetap mewaspadai perubahan musim panas ke musim hujan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, pihaknya sudah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi peralihan musim terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang disebabkan cuaca ekstrim dan memicu terjadinya bencana banjir, angin kencang, longsor, dan abrasi. Berdasarkan data dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, puncak musim kemarau di wilayah Kabupaten Sarolangun akan terjadi di bulan November ini. Namun diperkirakan akan ada peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Mengingat intensitas hujan sedang maupun lebat sudah mulai mengguyur wilayah hulu Sungai Batang Asai dan Batang Limun. Untuk persiapan ini kami sudah juga melakukan tahapan-tahapan, dan juga mungkin kemungkinan kalau memang sudah mulai terjadi hujan, kami akan melaksanakan rapat koordinasi antar PD terkait untuk mungkin melaksanakan mendaftar statusnya mungkin ya. Melihat kondisi saat ini untuk malam tadi di daerah Batang Asai sudah terjadi hujan dari jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun mengingatkan semua warga untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim penghujan jelang akhir tahun 2023. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selain itu, saudara, mewaspadai terjadinya bencana, masyarakat juga harus waspada serangan berbagai penyakit pada musim peralihan saat ini. Penyakit yang sering menjangkit pada musim pancaroba adalah DBD dan diare. Di tengah musim pancaroba atau peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan, masyarakat diminta mewaspadai serangan berbagai penyakit, terutama penyakit demam berdarah atau DBD. Kemudian diare, flu, dan penyakit ispa yang disebabkan penularan kotoran dari aliran air. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi Afif Udin mengatakan, langkah pencegahan yang dapat dilakukan yakni dengan membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Masyarakat diminta memastikan tidak ada genangan air yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. Terhadap kemungkinan munculnya kasus penyakit yang akibat dari musim penghujan ini juga perlu kita pahami pada masyarakat, perlu adanya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar.
Apa itu adalah menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tidak memungkinkan ada genangan air di sekitar pemukiman yang berpotensi pada perindukan nyamuk. Itu penting. Kadinkes juga meminta kepada semua pustu yang ada di desa untuk dapat memantau masyarakat yang memiliki gejala penyakit yang diwaspadai pada musim peralihan. Dinkes memastikan fasilitas dan logistik penanganan terhadap penyakit musiman tersebut tersedia di semua puskesmas yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kemacetan panjang saat ini kembali terjadi di ruas jalan lintas Sumatera Muara Bulian. Hal ini disebabkan karena adanya buka tutup jalur di beberapa titik jalan serta padatnya truk angkutan batubara yang melintas. Seperti inilah kondisi kemacetan panjang yang terjadi di ruas jalan lintas Sumatera Muara Bulian Tembesi, Kabupaten Batanghari. Tersendatnya arus lalu lintas terjadi sejak malam tadi hingga pagi ini. Kemacetan panjang tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, terlebih siswa-siswi yang hendak pergi ke sekolah. Warga sekitar menyebutkan jika kemacetan disebabkan adanya upaya perbaikan jalan di beberapa titik, sehingga harus dilakukan sistem buka tutup jalur. Selain itu, padatnya kendaraan truk angkutan batubara yang melintas juga menjadi salah satu pemicu terganggunya arus lalu lintas di sekitar. Sangat semrawut di luar waktu yang jarak tempuh yang seharusnya singkat jadi lama. Tidak bisa sekolah, terlambat tidak. Apalagi yang sekolah, orang kantor pun tidak bisa sekolah, tidak bisa masuk kantor. Masyarakat sangat berharap adanya ketegasan dari pemerintah dalam menegakkan aturan terhadap kendaraan pengangkut tambang tersebut untuk tidak lagi melewati jalan umum yang dirasakan sudah sangat mengganggu masyarakat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Jambi telah merampungkan review desain pembangunan jalan tol sesi 3 Betung ke Jambi. Pekerjaan jalan tol tersebut sudah bisa dilakukan sesuai dengan konsep. Desain dari pembangunan ruas jalan tol Sumatera Betung ke Jambi sempat direview karena kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan konsep awal sehingga ada sedikit perubahan desain. Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Jambi telah merampungkan review jalan tol tersebut, sehingga pihak ketiga bisa langsung melakukan pekerjaan sesuai dengan konsep dan kondisi lapangan. Review desain dilakukan pada pekerjaan jalan tol dengan kondisi tanah lembut atau lunak. Ada beberapa kondisi pembangunan jalan tol yang diubah karena harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Saat ini sudah berjalan ya, ongoing, on the right track lah. Kemarin ada sedikit permasalahan untuk review desain, itu sudah disetujui. Terus sekarang kontraktor juga sudah bekerja sesuai dengan kondisi lapangan yang ada gitu. Kalau untuk yang review desain itu kapan Pak untuk selesainya Pak? Secara desain sudah disetujui. Jadi sekarang pelaksanaannya pun juga sudah jalan di lapangan. Pekerjaannya, item pekerjaannya sudah ongoing. Sejauh ini pembangunan jalan tol Sumatera sesi 3 yang menghubungkan Betung ke Jambi sudah mencapai 15%. Ditargetkan hingga akhir tahun mendatang sudah mencapai 50%. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Muaro Jambi ingatkan para calon legislatif terkait larangan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, hari ini KPU Provinsi Jambi sudah melakukan rapat pleno penetapan daftar calon tetap. KPU juga telah melakukan validasi surat suara untuk mengantisipasi kesalahan nama ataupun gelar. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi mulai melakukan persiapan pengumuman daftar calon tetap atau DCT untuk pemilu legislatif 2024. Penetapan DCT dilakukan pada hari ini Jumat 3 November. Kemudian KPU Provinsi Jambi baru akan mengumumkan hasil rapat pleno DCT pada Sabtu 4 November 2023. Saat ini KPU Provinsi Jambi juga telah melakukan validasi surat suara dari calon legislatif yang sudah dinyatakan memenuhi syarat. Komisioner KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, validasi surat suara tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan nama maupun gelar caleg.
sehingga saat pencetakan surat-suara tidak ada kesalahan. Validasi yang dilakukan hanya untuk caleg yang sudah memenuhi syarat dan yang diajukan oleh 18 partai politik. Ini kita tetapkan tanggal 3 November tahun 2024. Kita sudah agendakan untuk pleno itu Jumat ya, 3 November pukul 14. Jadi nanti kita pleno, kemudian kita tetapkan dari pleno itu, maka nanti akan diterbitkan dalam bentuk surat keputusan KPU Provinsi Jambi. Sebelumnya, KPU Provinsi Jambi telah menetapkan 734 calon legislatif DPRD Provinsi Jambi yang telah memenuhi syarat. Dan ada beberapa parpol yang melakukan perubahan dan pencermatan pada tahapan pemilu 2024. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU kembali mengingatkan para caleg yang berkontestasi pada pemilu serentak mendatang, terutama dalam ketentuan pemasangan tempat alat peraga kampanye pada masa kampanye. Jelang masa kampanye yang berlangsung pada 28 November mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi kembali mengingatkan kepada calon legislatif dan tim sesnya untuk tidak sembarangan memasang tempat alat peraga kampanye. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Desmara Dwi mengatakan, peserta pemilu harus mentaati peraturan tentang kampanye yang telah tertuang dalam PKPU nomor 15 tahun 2023. Terutama pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang di tempat umum seperti tempat ibadah, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Kemudian gedung milik pemerintah dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Karena pemasangan APK itu ada masanya pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Untuk titiknya sudah ditentukan? Untuk titiknya belum kita tentukan karena kita harus berkoordinasi dulu dengan PPK dan penyelenggara yang lain. Desmara Dwi menegaskan, larangan tersebut bertujuan untuk memastikan kampanye tidak mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menjaga kenyamanan lingkungan, serta mewujudkan ketertiban dan suksesnya pelaksanaan pemilu serentak 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pelantikan pejabat Bupati Kerinci akan dilakukan besok pada tanggal 4 November. Sebelumnya, 3 nama telah diusulkan untuk menjadi pejabat bupati di negeri sekepal tanah surga tersebut. Masa jabatan Bupati Kerinci Adi Rozal dan Wakil Bupati Kerinci Amit Taher periode 2019 sampai dengan 2024 akan segera berakhir. Sebelumnya, 3 nama telah diusulkan sebagai calon pejabat Bupati Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, karena Bupati dan Wakil Bupati Kerinci akan mengikuti kontestasi pemilihan umum tahun 2024, maka untuk pelantikan pejabat Bupati Kerinci disesuaikan dengan aturan, yakni setelah penetapan daftar calon tetap oleh Komisi Pemilihan Umum, yakni pada tanggal 4 November. Hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui pejabat Bupati yang akan ditunjuk oleh Kemendagri. Pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui siapa pejabat pelaksana yang akan memimpin negeri sekepal tanah surga. Sampai hari ini belum jelas siapa yang ditunjuk oleh Pak Mendagri. Ada 3 nama. 2 dari saya dan DPR Kerinci, 1 dari pusat. Ya, nah belum tahu siapa. Sampai hari SK masih di Jakarta belum turun. Mungkin kalaupun besok mungkin keluar SK. Sampai hari ini kita belum tahu siapanya. Sampai ada bocorannya, Pak? Belum. Hari pelantikannya, Pak? Tanggal 4. Hari sesuai dengan aturan DCT keluar tanggal 4, maka langsung pelantikan tanggal 4. Sebelumnya terdapat 3 nama yang telah diusulkan untuk menjadi PJ Bupati Kerinci. 2 nama diusulkan oleh Pemprov Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, dan 1 nama diusulkan oleh pemerintah pusat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Oktober 2023, Kota Jambi mengalami inflasi 0,50% dengan indeks harga konsumen sebesar 117,43%. Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada 5 kelompok pengeluaran. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi pada Oktober 2023, Kota Jambi mengalami inflasi month-to-month sebesar 0,50% dengan indeks harga konsumen sebesar 117,43%. Dan Kota Muaro Bungo inflasi sebesar 0,04% dengan indeks harga konsumen sebesar 116,14%.
Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada 5 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,19%. Kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12%. Kelompok kesehatan sebesar 0,65%, kelompok transportasi sebesar 0,89%, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,22%. Statistik Ahli Media BPS Provinsi Jambi Susiawati Kristiarini mengatakan, inflasi di Kota Jambi sebesar 0,50%, Marubungo 0,04%, dan gabungan dari dua kota tersebut menjadi 0,44%. Kondisi ini sudah cukup baik dikarenakan pemerintah beserta tim pengendali inflasi sudah mengendalikan harga dengan cukup baik pada periode Januari sampai Oktober 2023. Kita inflasi di Kota Jambi sebesar 0,50%, di Kota Muara Bungo sebesar 0,04%, dan untuk angka gabungan di dua kota tersebut itu sebesar 0,44%. Inflasi Kota Jambi sebesar 0,50%, andil terbesar berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,3732%. Diikuti oleh kelompok transportasi yang memberikan andil sebesar 0,1160%. Yadid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Dirjen Peraturan Perundang-undangan saat ini telah memvalidasi dokumen kriteria anugerah legislasi daerah untuk tahun 2023. Validasi dokumen tersebut tak hanya diberikan kepada petugas dan juga kabak hukum di Kanwil Kemenkumham Jambi, namun juga ke Sekwan sekabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Republik Indonesia Asep Nana Mulyana bersama Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Nuryanti Widyastuti melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi pada Kamis sore kemarin. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memvalidasi dokumen kriteria anugerah legislasi daerah tahun 2023. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Asep Nana Mulyana mengatakan, kunjungan kerja ini dalam rangka melihat tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Jambi dalam menyusun peraturan daerah, serta menguatkan peran fungsi tugas dalam pengawasan, serta perancangan peraturan perundang-undangan dan analisis hukum. Asep Nana Mulyana mengapresiasi hasil kinerja Kanwil Kemenkumham Jambi yang telah melaksanakan kinerja secara maksimal. Pertama, tentu saya selaku Dirjen PP ingin melihat secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi teman-teman di Kanwil, terutama dalam kaitan peran tugas mereka dalam penyusunan peraturan perundang-undangan daerah. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi M. Adnan mengapresiasi kunjungan kerja yang dilakukan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan bersama tim. M. Adnan mengatakan, para perancang peraturan perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham Jambi telah berperan aktif dalam pembentukan perda di Provinsi Jambi. Perancang peraturan perundang-undangan harus terus meningkatkan kompetensi dan keterampilannya dan perlu dibekali dengan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi agar para perancang peraturan perundang-undangan dapat mengikuti dinamika dunia peraturan dan perundang-undangan. Dikarenakan peraturan perundang-undangan selalu terus berkembang, di mana setiap saat dapat berubah. Oleh karena itu, para perancang jangan berhenti untuk belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Dalam kunjungan kerjanya, Asep Nana Mulyana melihat sejumlah pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jambi. Asep Nana Mulyana berharap agar seluruh pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, serta terus memperbarui pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan terkini. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris apresiasi penyelenggaraan Festival Kerinci ke-21. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi penyelenggaraan Festival Kerinci ke-21 yang berpusat di dermaga objek wisata Danau Kerinci. Al-Haris berharap Festival Kerinci dapat dijadikan ajang promosi kekayaan dan kearifan lokal serta pariwisata yang dimiliki Kabupaten Kerinci.
Festival Kerinci yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN merupakan salah satu agenda tetap pariwisata di Provinsi Jambi. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris didampingi oleh Bupati Kerinci Adi Rozal Kamis kemarin. Kegiatan Festival Kerinci ke-21 berlangsung meriah dengan berbagai penampilan atraksi tarian dan kebudayaan serta kesenian rakyat Kabupaten Kerinci yang bisa dinikmati pengunjung yang hadir. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Kerinci ke-21 yang juga merupakan ajang promosi kekayaan kebudayaan dan kearifan lokal serta pariwisata yang dimiliki Kabupaten Kerinci. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Parekraf yang telah mempercayakan Festival Danau Kerinci ini termasuk dalam Karisma Event Nusantara. Alhamdulillah, tentu ini hasil penilaian yang luar biasa selektifnya dari para panitia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Kementerian Parekraf terus membantu mengembangkan wisata di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris berharap dengan adanya penyelenggaraan Festival Kerinci dapat meningkatkan kemajuan seni budaya Kerinci yang terkenal dengan ragam budayanya, yang juga akan berdampak pada tumbuhnya perekonomian masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Festival Kerinci ke-21 yang juga menjadi agenda nasional ini juga resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang didampingi Bupati Kerinci Adi Rozal. Kegiatan yang berlokasi di Dermaga Danau Kerinci tersebut berlangsung meriah dan juga disaksikan oleh ribuan masyarakat. Festival Kerinci ke-21 yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara dan berpusat di Dermaga Objek Wisata Danau Kerinci resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Bupati Kerinci Adi Rozal dan Wakil Bupati Ami Taher. Festival Kerinci tahun 2023 akan berlangsung hingga 5 November mendatang dan mengusung tema Mystical Kerinci dan titisan budaya sakti alam Kerinci menuju era digitalisasi. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan atraksi kebudayaan dan kearifan lokal Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan, Festival Kerinci diharapkan dapat membawa kemajuan pembangunan wisata Kabupaten Kerinci di masa mendatang, sehingga semakin diminati wisatawan dari mancanegara dan lokal. Adi Rozal menjelaskan, dalam mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Kerinci, pihaknya juga telah membangun infrastruktur meski dengan anggaran yang terbatas. Bapak Menteri yang diwakili Direktur, Pak Gubernur, hadirin yang saya hormati. Sampai bulan Agustus tahun 2023, Alhamdulillah, kunjungan wisata ke Kabupaten Kerinci melebihi target yang telah kita tetapkan pada tahun 2023, yakni sampai Agustus 192,41% peningkatan kunjungan wisata. Namun, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata sampai bulan Agustus baru mencapai lebih kurang 60%. Hal ini Pak Gubernur, wisata banyak berkunjung Kerinci, tapi PAD alhamdulillah melimpah ke daerah tetangga. Adi Rozal juga mengatakan hingga Agustus 2023, kunjungan wisata ke Kabupaten Kerinci telah melebihi target yang telah ditentukan, yakni hingga mencapai 192,41% dengan realisasi yang mencapai 60%. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pelepasan Purna Bakti Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana diselimuti suasana haru. Tampak warga Kota Jambi dan unsur Forkopimda serta ASN di lingkup Kota Jambi sedih dalam acara pelepasan tersebut. Suasana haru menyelimuti pelepasan Purna Bakti Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada Jumat 3 November 2023 pagi tadi. Pelepasan Purna Bakti yang digelar di lapangan depan Gedung Geraha Sigijai Kota Jambi itu menjadi saksi bagi momen emosional saat warga Jambi berkumpul untuk menghadiri pelepasan Purna Bakti Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi. Suasana haru tampak menghiasi pelepasan Purna Bakti saat Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi bersalam-salaman dengan Forkopimda. Selain itu juga terlihat para ASN menunjukkan ekspresi sedihnya, bahkan ada yang menangis. Syarif Fasya mengakui di akhir masa jabatan sebagai Wali Kota Jambi 2 periode, banyak pengalaman suka dan duka yang telah dilewati.
Hal itu tak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menorehkan berbagai macam prestasi selama kepemimpinannya sebagai Wali Kota Jambi berkat kerjasama yang dilakukan. Syarif Fasya berpesan agar ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkop Jambi dapat menjaga kekompakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan selama ini dan juga untuk kerjasamanya dalam memajukan Kota Jambi sampai dengan saat ini. Dan sekaligus juga kami berdua beserta keluarga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam masa jabatan kami yang telah kami lalui ada hal-hal yang mungkin masih dirasakan kurang atau ada hal-hal yang terpaksa harus bergesekan dengan masyarakat. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Pelepasan Purna Bakti ini menggambarkan momen emosional di mana rakyat Kota Jambi mengucapkan terima kasih kepada pemimpin mereka, sambil mengevaluasi pencapaian yang telah terjadi dan melihat ke masa depan dengan harapan yang baru. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri pelantikan pengurus daerah Badan Kontak Majelis Taklim Batanghari. Bupati juga berharap saudara bahwa pengurus yang baru saja dilantik dapat amanah untuk menjalankan tugasnya. Sesuai ketetapan dari musyawarah daerah yang dilaksanakan PD BKMT Batanghari, jabatan Ketua PD BKMT Batanghari periode 2023 hingga 2028 kembali dipercayakan kepada Nuraini Bahtiar. Pengurus baru ini pun secara resmi dilantik dan diambil sumpah langsung oleh Ketua Wilayah BKMT Provinsi Jambi Mualimah Rahdiah dengan disaksikan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif pada Kamis siang di ruang kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari. Bupati Batanghari Fadil Arif mengatakan BKMT yang mayoritas diisi kaum emak-emak ini dapat menjadi penyeimbang dalam membantu program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang agamis dan berakhlak. Dengan dilantiknya pengurus baru ini diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan amanah sesuai tujuan utama yang telah disusun BKMT. Apakah kita tetap istiqomah atau tidak, itu kembali ke diri. Tapi kalau betul dikit mundur, ada betul dikit nyerah, kacau. Ya? Jadi kita diulas oleh Bu Mualimah. Tangguh itu tuh di samping akronim di tangguhnya. Ciri-ciri orang yang tangguhnya itu tidak pernah dulu, tidak pernah nyerah, tidak pernah dulu. Dan manusia dibuat Tuhan lengkap. Ada positif, ada negatif. Diberi kelebihan dan kekurangan semuanya. Dan setiap niat baik itu pasti ada tantangan. Selain itu, untuk mewujudkan setiap program kerjanya, diperlukan peran aktif BKMT di setiap kecamatan maupun desa kelurahan untuk mencapai sasaran di tengah masyarakat dalam mensyiarkan ajaran agama Islam sesama umat Muslim. Hadi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menyambangi SMA Negeri 1 Muaro Bungo. Kedatangan Syafruddin Dwi Aprianto bersama Kajari Bungo itu dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto bersama Kajari Fadila Mayasari melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan pelajar. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, penyalahgunaan narkoba saat ini telah merambah ke kalangan pelajar. Selain berisiko buruk bagi kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga dapat merusak masa depan generasi muda bangsa. Kejari untuk melaksanakan kegiatan edukasi juga penyuluhan tentang bahaya narkoba dari perspektif hukum. Kami juga mendatangkan narasumber dari sekolah dari Kejari. Harapan kita kepada seluruh pelajar di SMA 1 Bungo semuanya menjadi pelajar yang berprestasi juara tanpa narkoba. Program ini alhamdulillah kami juga sampaikan apresiasi kepada Ibu Kejari yang berlangsung, dan ini baru sekolah pertama. Kita menjadwalkan di 5 sekolah tersebar di kecamatan yang lain. Kajari Bungo Fadila Mayasari mengatakan, sebagai pelopor masa depan bangsa, pelajar menjadi salah satu mediator efektif dalam mensosialisasikan efek buruk penyalahgunaan narkoba. Sebagai salah satu institusi penegak hukum, Kajari Bungo akan ikut membantu pemerintah daerah dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, salah satunya sosialisasi ke sekolah-sekolah. Seperti apa yang saya sampaikan ke Pak Wagub, yang mana berharapnya masa depan anak-anak itu cerah. Mereka adalah aset buat diri mereka sendiri, buat negara dan keluarga. Masa depan mereka masih panjang. Semoga mereka tidak melibatkan dirinya untuk sebagai pengguna narkotika.
Penyuluhan dan sosialisasi hukum penyalahgunaan dan bahaya narkoba itu sangat menarik perhatian pelajar SMA Negeri 1 Muara Bungo. Penyuluhan itu menghadirkan pemateri dari tim BNNK Bungo dan tim Kejari Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Guna mencegah sekaligus menekan angka stunting, pemerintah Kabupaten Merangin menggelar sosialisasi Gemar Ikan. Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemar Ikan di Desa Simpang Parit, Kecamatan Renah Pembarap. Sosialisasi Gemar Ikan sebagai salah satu upaya mencegah sekaligus menurunkan angka stunting, mengingat ikan memiliki sumber gizi dengan protein tinggi. Gemar Ikan yang mengambil tema Ayo Makan Ikan agar tubuh sehat, kuat, cerdas, dan cegah stunting diikuti puluhan siswa pendidikan anak usia dini Taman Kanak-Kanak hingga sekolah dasar di Desa Simpang Parit. PJ Ketua TP PPK Kabupaten Merangin Indria Mayesti Mukti memberikan langsung penjelasan terkait manfaat mengkonsumsi ikan kepada anak-anak peserta didik yang hadir. Pemaparan ini tampak berjalan antusias karena penyampaian dikemas sangat menyenangkan. Terlebih Indria Mayesti bercengkrama dan bernyanyi bersama serta memberikan kuis dan memberikan hadiah ke peserta yang bisa menjawab pertanyaan. PJ Bupati mengatakan, Gemar Ikan sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mencetak generasi emas tahun 2045. Untuk mewujudkannya, dimulai dari sekarang segala upaya dikerahkan guna menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Dalam rangka pencegahan stunting. Tadi kami lihat di sini ada di desa Simpang Parit, Kecamatan Renah Pembarap ini, kalau tidak salah datanya itu ada 42 orang ya. 42 orang harus stunting. Oleh karena itu tadi kami fokus ke sini. Tapi tadi dari penampilan anak-anak kita itu cerdas semua, sehat semua ya. Saya juga dengan terharu tadi, anaknya cerdas, memberikan apresiasi terhadap kita, datang, disambut, kemudian diberikan pertanyaan, dia bisa menjawab semua. Pemerintah akan memperbanyak desa-desa budidaya ikan dengan tujuan meningkatkan produksi ikan yang akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini ditandai dengan akan dilaunchingnya sekitar 30.000 bibit ikan berbagai jenis di Desa Parit, Kecamatan Renah Pembarap. Ramadan Ceriptakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan aplikasi Al-Quran terjemahan berbahasa Melayu Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi Hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi Hari ini dalam segmen Jurnal S3. Saudara, salah satu upaya untuk memotivasi masyarakat meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi peluncuran aplikasi Al-Quran terjemahan berbahasa Melayu Jambi. Berbarengan dengan pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan Hadis Nasional ke-27 di Provinsi Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi peluncuran aplikasi Al-Quran terjemah berbahasa Melayu Jambi. Hal ini diungkapkan Wagub saat mengikuti peluncuran resmi aplikasi di arena utama STQH Haji Abdurrahman Sayuti yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran berbahasa Melayu Jambi menjadi salah satu upaya bersama untuk melestarikan dan membumikan Al-Quran di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat melalui ragam bahasa daerah. Hadirnya aplikasi Al-Quran terjemah berbahasa Melayu Jambi akan semakin memudahkan masyarakat dalam mempelajari maupun memahami isi dan kandungan Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Melalui pemanfaatan era teknologi informasi, masyarakat akan dimudahkan untuk beribadah menggunakan handphone. Wagub berharap peluncuran aplikasi terjemah Al-Quran berbahasa Melayu Jambi akan semakin memotivasi masyarakat untuk terus mencintai Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti bersama-sama kegiatan launching terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu Jambi. Tentunya atas nama pemerintah masyarakat Jambi apresiasi dan terima kasih. Kayak ini sungguh amat berarti nanti bermakna dalam kerangka bagaimana masyarakat Jambi yang
namanya juga Melayu ya, Jambi betul Melayunya. Insya Allah banyak yang berminat, mencintai, bagaimana lebih motivasi untuk mengetahui tafsirnya. Peluncuran aplikasi terjemah Al-Quran berbahasa Melayu Jambi yang dilakukan Kementerian Agama dilakukan dalam rangka menyemarakkan pelaksanaan seleksi tilawah Quran dan Hadis Nasional ke-27 di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara mengunjungi Pusat Media Center STKH Nasional ke-27 yang berada di Gedung Astaka Arena Utama Haji Abdurrahman Sayuti. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menekankan bahwa pentingnya peran media center untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sebagai pusat penyebaran informasi perhelatan akbar seleksi tilawatil Quran dan Hadis Nasional ke-27 di Provinsi Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menekankan pentingnya peran media center STKH. Hal tersebut diungkapkan Wagub saat mengunjungi pusat media center STKH yang berada di Gedung Astaka Arena Utama Haji Abdurrahman Sayuti. Keberadaan media center sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung suksesnya STKH di Provinsi Jambi. Melalui kerjasama yang baik antar Dinas Kominfo, Kemenak, dan provider, masyarakat luas juga dapat secara langsung menyaksikan seluruh cabang perlombaan melalui siaran live streaming. Kemudahan tersebut juga meringankan kerja panitia untuk mengevaluasi jalannya perlombaan, khususnya mempercepat penyelesaian persoalan jika terjadi kendala. Selain itu, melalui bantuan media massa, setiap informasi pelaksanaan STKH bisa dengan mudah didapatkan masyarakat. Mewakili Gubernur, Wagub memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam pelaksanaan acara. Kita tahu bahwa dalam musabaqah banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari sarana fasilitas, SDM semuanya, dan di ruang ini adalah ruang media center yang sama-sama kita tahu betapa pentingnya media center ini. Dari sini insya Allah panitia pun akan dapat melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan sehingga ada terjadi hal yang sedikit pun segera akan kita perbaiki dan kita respon, kita sempurnakan. Kunjungan Wakil Gubernur Abdullah Sani ke Pusat Media Center STKH dilakukan untuk memastikan kesiapan Provinsi Jambi dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan STKH Nasional ke-27. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki hari keempat Musabaqah cabang hafalan hadis golongan 100 dan 500 hadis pada seleksi STKH Nasional ke-27 diikuti 9 kafilah putra dan 9 kafilah putri. Memasuki hari keempat perhelatan STKH Nasional ke-27 cabang Musabaqah hafalan hadis golongan 100 dan 500 hadis Nabi diikuti 9 kafilah putra dan 9 kafilah putri dari berbagai provinsi di Indonesia. Para kafilah yang antusias secara materi maupun mental dalam mengikuti STKH Nasional ke-27 dibuktikan dengan kemampuan menghafal dari setiap kafilah dari berbagai provinsi. Ketua Dewan Juri Musabaqah Hafalan Hadis Abustani Ilyas mengatakan, kegiatan ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara kualitas maupun hafalan, sehingga penilaian seleksi semakin sulit dan ketat. Untuk penilaian hadis ini kan ada 3 kategori. Pertama hafalan, yang kedua tajwid, dan yang ketiga fasahah. Ya, kita memang memposisikan hafalan itu yang tertinggi nilainya, makanya diberikan nilai itu 50. Sedangkan tajwid itu 25, fasahah juga 25. Jadi kumulatifnya itu adalah 100. Salah seorang kafilah dari Sulawesi Selatan, Taufikur Rahman Yusuf mengatakan, membutuhkan waktu 3 bulan untuk bisa menguasai materi yang dilombakan, yakni dengan melakukan pelatihan yang intensif bersama para pembimbing untuk mendapatkan saran dan perbaikan. Terkait masalah persiapan untuk mengikuti seleksi STKH seperti ini, tentu dibutuhkan latihan bersama pembimbing yang telah menguasai tentang materi tersebut, dan tentu dibutuhkan juga waktu yang tidak lama. Salah seorang peserta lainnya dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Yakolbi Yaumi juga mengatakan persiapan mengikuti STKH tingkat nasional dilakukan 3 bulan terakhir. Adapun kesulitan di saat menghafal sanad dan urutan hadis. Kalau persiapannya itu kurang lebih 3 bulan. Jadi dimulainya itu dari bulan 7 kalau nggak salah, dari bulan 7 itu setelah selesai STKH provinsi, saya langsung bersiap-siap untuk
menjalani STQ berikutnya, ini STQ nasional. Sobakoh cabang hafalan hadis Nabi, terdapat 3 kriteria penilaian, yakni hafalan dengan nilai 50, tajwid dengan nilai 25, dan fasohah dengan nilai 25. Yazid, Iwan, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.